Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih allazi hadana lil iman wal islam wallazi yad'una ila daris salam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidi waladi adam nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du, para pemirsa Ramadan Karim dimanapun berada, alhamdulillah berkah kembali kita berjumpa dalam kajian kita meraih rahmat di yaumil hisab. Semoga saat yang kita nantikan ini memberikan berkah untuk kita semuanya. Saling mendoakan dimanapun kita berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat sebagai shaimin dan shaimat, mukminin dan mukminat insyaallah. Bahwa setiap kita yang percaya kepada hari akhir dan harus kita imani sebagai salah satu arkanul Islam, bahwa hari akhir pasti akan tiba dan datang, dan setiap orang akan kembali dibangkitkan dari alam kuburnya untuk berkumpul, dan semuanya meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan proses hisab, penghitungan amal. Insya Allah kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang dimudahkan proses hisabnya, termasuk dalam kelompok umat baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan jalan mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para pemirsa rahimakumullah, harapan harus terus kita sampaikan. Keinginan harus terus kita ucapkan kepada Allah, baik dengan bahasa lisan atau dengan bahasa hati, agar Allah berikan kepada kita kemudahan dalam semua proses kehidupan di akhirat dan bahkan juga semua proses kehidupan dunia. Itu namanya adalah ikhtiar, dan doa termasuk salah satu ikhtiar kita. Namun ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam rangka menunjang permohonan dan doa kita kepada Allah. Maka dalam salah satu hadis yang masyhur, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang kita sudah cukup mengenal, bahwa nanti di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, banyak orang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan semua prosesnya. Namun dalam pertemuan kali ini kita padakan pada satu hadis yang menjelaskan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan, 7 kriteria manusia umat baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan perlindungan, yang diberikan kemudahan di saat mana tidak banyak orang yang mendapatkan kemudahan itu. Berharap kita kepada Allah bahwa kita termasuk salah satunya, dan alhamdulillah kalau memang 7 poin yang berikut ini kita masuk pada tidak hanya pada 1 poin, tapi pada beberapa poin bisa kita wujudkan sebenarnya. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ketika kita mendengar kalimat imam, pemimpin, respek kita pertama adalah kepada diri kita sebagai pemimpin yang paling dekat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kita adalah pemimpin. Sekecil apapun kepemimpinan kita harus dipertanggungjawabkan. Dari yang serendah-rendahnya
sampai ke level yang setinggi-tingginya. Kisah inspiratif dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah cucu dari anaknya Umar bin Khattab, dan kata lain adalah cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang menjabat selaku khalifah di zamannya. Diceritakan kepada kita bahwa beliau terkenal orang yang sangat adil, meneruskan kakeknya Umar bin Khattab dalam hal keadilan dalam memimpin umat dan masyarakat. Satu ketika pada satu malam dia kedatangan seorang tamu, seorang teman lama yang ingin berbicara dengan pembicaraan yang menyangkut antara mereka berdua. Setelah dipersilakan masuk dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertanya, ada keperluan apa untuk bertemu saya? Dia menyatakan adalah kepentingan pribadi. Maka seketika itu Umar bin Abdul Aziz mematikan penerangan atau lampu yang ada di ruangannya. Kagetlah sang tamu, wahai Tuan Khalifah, kenapa dimatikan? Kan kita mau bicara. Dia menyatakan, lampu ini adalah dibiayai oleh negara dari Baitul Mal. Saya hanya boleh pakai untuk kepentingan negara lagi. Sekarang silakan kita berbicara dalam gelap. Masya Allah para pemirsa rahimakumullah. Sampai segitunya perlakuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam rangka menerapkan sikap adil dalam memimpin, sekalipun tidak ada yang tahu sebenarnya. Lalu karena itu, maka wajar kalau pemimpin yang adil mendahulukan kepentingan masyarakatnya, tidak menzolimi rakyat yang dipimpinnya. Kita sebagai rakyat ikhlas di akhirat nanti dia mendapatkan perlindungan dari Allah, karena dia telah menghabiskan banyak waktunya untuk kepentingan masyarakat. Mengurus umat dan masyarakat serta rakyat bukan hal yang mudah. Tetapi mendahulukan keadilan pun bukan hal yang sulit sebenarnya. Oleh karena itu, berbahagialah para pemimpin yang adil. Didoakan umat, didoakan masyarakat, didoakan rakyat di dunia. Dan di akhirat dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang berkata, tidak semuanya kita sebagai pemimpin bisa memenuhi keinginan masyarakat, itu betul. Tetapi ada standar, ada arah dalam memimpin, punya perencanaan, punya strategi untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat dan umat tentunya. Teringat kembali kita dengan komitmen Umar bin Khattab yang menyatakan, kalau negeri yang saya pimpin ini makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang menikmatinya. Tetapi jika negeri ini dilanda kesusahan, dilanda kesulitan, biarlah saya orang pertama yang merasakan kesulitan itu. Maka tidak sungkan-sungkan Khalifah Umar bin Khattab langsung berjalan di tengah kegelapan malam, mengantarkan makanan kepada masyarakatnya yang kelaparan, yang selama ini dia hanya dapat informasi bahwa semuanya baik-baik saja. Maka poin pertama ini diletakkan pada nomor 1, begitu pentingnya menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan bermasyarakat. Pemirsa rahimakumullah, imam juga dapat diartikan orang yang berada di depan. Untuk kita pribadi, untuk kita keluarga, imam itu adalah sang suami. Imam itu adalah seorang ayah yang mengatur rumah tangganya. Dia juga harus berlaku adil. Dia juga harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam rumah tangganya. Memberikan nafkah, memberikan perhatian lahir dan batin, memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya, sehingga perlakuan tersebut benar-benar dapat dikatakan adil, dan seorang kepala keluarga pun dapat dikatakan imam dalam keluarganya.
dan keluarga merupakan negara yang kecil sebelum kita bicara tentang negara yang besar. Maka oleh karena itu, pemirsa rahimakumullah, imamun adil sangat wajar dan pantas mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Perhitungan mereka, karena waktu yang mereka telah berikan begitu besar untuk kemakmuran masyarakat, rakyat dan umatnya, maka kita pun berharap munculnya para pemimpin-pemimpin adil saat ini dan akan datang. Insya Allah kita lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini. Tetaplah di Ramadan Karim.